Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur Tuhan izinkan kita boleh kembali bersama di dalam persekutuan doa malam hari ini. Mazmur 46 ayat 2 berkata demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan keyakinan itu. Kita bersyukur karena Dia adalah Allah yang tidak hanya menjadi sumber perlindungan, tetapi Dia mengerti, Dia melakukan banyak hal di dalam hidup kita. Mari kita arahkan hati kita melihat kepada Dia dan bersyukur kepada Dia. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
segenap hati sekali katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita bersyukur. Saudara ambil waktu ini untuk merenungkan apa yang sudah Tuhan perbuat atas hidup saudara dan saya. Apa yang sudah Tuhan lakukan bagi hidup kita sampai hari ini. Apa yang terjadi dengan hidup kita ya sampai hari ini. Ingat dan renungkan apa yang sudah Tuhan berikan. Bagaimana Tuhan campur tangan. Bagaimana Tuhan hadir. Bagaimana Tuhan tidak meninggalkan. Mari secara pribadi kita bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang Tuhan sudah perbuat di dalam hidup kami. Terlalu banyak hal yang Tuhan kami tidak bisa ingat satu demi satu. Terlalu banyak hal yang mungkin tidak mampu lagi Tuhan untuk kami selidiki, untuk kami sebutkan satu demi satu. Tuhan terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk pertolonganmu, untuk kehadiranmu, yang bahkan sekalipun kami tidak ingat, tapi Engkau tetap menyatakan kemurahan dan kasih setiamu. Tuhan terima kasih, terima kasih. Inilah hidup kami yang kami datang untuk kami persembahkan kepadamu Tuhan. Tuhan pakailah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bagaimana kabar kita? Apakah kita dalam keadaan yang baik-baik saja? Tentu kita semua berharap kita selalu dalam keadaan baik-baik saja. Tapi kita harus akui bahwa hidup tidak selalu dalam keadaan baik-baik. Hari-hari ini kita mungkin bergumul untuk banyak hal. Hari-hari ini mungkin kita sedang berhadapan dengan banyak hal. Namun saudara, kita tetap ingat bahwa kita tidak sendiri. Kita punya Tuhan yang bisa kita andalkan. Tuhan ingin kita datang kepada Dia, menjadikan Dia sebagai tempat di mana kita berharap dan bersandar. Mari saudara, sebelum Tuhan memakai kita untuk berdoa, terlebih dahulu kita mau menyerahkan hati kita, hidup kita, menjadikan Tuhan sebagai tempat sandaran kita. Mari saja kita angkat sebuah pujian dengan judul satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau
dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari dengan segenap hati katakan, Tuhan Engkau satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber pengharapan, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saudara, benarkah Tuhan satu-satunya yang kita andalkan di dalam hidup kita? Betulkah hanya Dia satu-satunya yang kita percayai di dalam hidup ini? Saudara, saya tidak tahu seberapa berat pergumulan hidup saudara.
Saya tidak tahu seberapa dekat ataupun seberapa jauh relasi saudara dengan Tuhan. Tapi mari ambil waktu yang ada. Bukalah hati saudara di hadapan Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan apa yang terjadi dengan hidupmu. Berteriaklah kepada Tuhan dan memohon supaya Dia menolong kita untuk boleh menjadikan Dia satu-satunya tempat kita berharap dan bersandar. Mari saudara, ambil waktu, datang kepada Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Benar Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang bisa kami andalkan. Mampukan kami Tuhan, hanya mengandalkan Engkau dan tidak pada yang lain. Mampukan kami untuk percaya hanya kepadamu. Tuhan, kami mau menyerahkan doa-doa kami ke depan dengan bersandar hanya kepada Engkau. Dengarkanlah doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita sama-sama kita mau menyerahkan kepada Tuhan. Kita bersyukur Tuhan menolong proses pemilihan majelis periode 2021-2024 telah berjalan dengan baik dan lancar. Saudara, mari saya ajak kita akan menyerahkan para majelis yang telah terpilih ini ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa biarlah mereka di dalam perjalanan panggilan Tuhan ini, mereka boleh sungguh menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Bersandar hanya kepada Tuhan dan melakukan apa yang hanya menjadi agenda Tuhan. Mari saudara boleh dengan buka mata sebutkan nama mereka satu demi satu di hadapan Tuhan. Untuk Tuhan pakai, Tuhan tolong. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau boleh memanggil ke-17 orang anak-anak-Mu di tempat ini sebagai majelis periode 2021-2024. Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, perjalanan pelayanan yang Engkau percayakan kepada mereka yang ada di depan, kami tahu itu adalah agenda-Mu. Tuhan, berikan mereka hati yang sungguh bersandar hanya kepadamu. Berikan mereka hati yang mengandalkan Engkau Tuhan. Berikan mereka hati yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, biarlah Engkau yang menjadi Tuhan, yang menjadi sumber kekuatan bagi mereka ketika mereka melayani. Biarlah agenda-Mu Tuhan yang mereka kerjakan. Tuhan, berikan mereka persatuan hati. Berikan mereka hati yang siap. Berikan mereka hati yang terarah kepadamu. Engkau yang tambah-tambahkan hikmat bijaksana. Engkau yang tambah-tambahkan karunia-Mu.
Engkau yang tambah-tambahkan dalam hati mereka Tuhan. Kekuatan, damai sejahtera, semua yang mereka butuhkan untuk boleh melayani di gereja ini. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk perjalanan ke depan gereja ini, untuk para pemimpin yang sudah Engkau pilih. Tuhan, Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati dan mengurapi hamba-hamba-Mu ini. Kami menyerahkan majelis yang sedang berjalan sampai hari ini. Tuhan, sekalipun mereka mungkin akan turun, Tuhan tetap urapi. Tuhan tetap pakai di dalam pelayanan, di bidang-bidang yang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya undang kita sama-sama, mari kita juga berdoa untuk kondisi pandemi yang masih melanda di dunia. Terkhusus kita mau berdoa bagi kondisi pandemi di Indonesia. Saudara, di dalam berita dikabarkan bahwa lonjakan klaster dari perkantoran di Jakarta dan mungkin di daerah-daerah lain juga mengalami lonjakan. Kita juga mendengar tanggal 1 Mei nanti ada wacana akan diadakan demo massa buruh dalam rangka May Day. Pemerintah menerapkan banyak kebijakan termasuk larangan mudik dan sebagainya. Saudara, mari kita berdoa memohon kebijakan Tuhan. Kita mohon pertolongan, kita mohon belas kasihan Tuhan. Supaya Tuhan menolong Indonesia untuk kondisi COVID yang ada. Boleh terus ada pemulihan terjadi. Kita berdoa bagi pemerintah dengan semua peraturan yang sudah dibuat boleh berjalan dengan baik. Kita doakan seluruh masyarakat boleh diberikan kesadaran untuk mau terlibat, patuh kepada aturan yang ada. Mari saudara, kita mohon Tuhan menolong. Tuhan, kami tahu kondisi tidak mudah. Kami mendengar klaster lonjakan di perkantoran ataupun di tempat-tempat yang lain mengalami lonjakan. Buruh tanggal 1 Mei nanti akan melakukan demo massal. Pemerintah telah melakukan banyak kebijakan untuk melarang adanya mudik. Tuhan, kami tahu kondisi ini tidak mudah. Semua orang bergumul, semua orang ingin bertemu dengan kerabat, keluarga, ingin memberikan aspirasi mereka. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Berikanlah kepada pemimpin bangsa kami hikmat, kekuatan, keberanian untuk boleh menerapkan kebijakan dengan tegas. Berikanlah hati kepada kami dan seluruh rakyat, kepedulian, kepercayaan kepada pemerintah dan ketaatan kepada apa yang sudah ada. Tuhan, kami memohon anugerah dan belas kasihan-Mu. Tolonglah kami supaya kami sendiri boleh bertanggung jawab dengan bagian kami masing-masing. Tolonglah pemerintah kami Tuhan untuk proses penanganan pandemi ini. Tolonglah untuk vaksin yang sudah boleh diedarkan dan kami terus berdoa supaya Tuhan tolong makin banyak pengadaannya dan makin banyak orang yang divaksin. Tuhan, kami berupaya. Kami terus memohon anugerah dan belas kasihan Tuhan. Arahkan hati kami kepadamu Tuhan. Tolonglah kami. Tolonglah bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita juga berdoa bagi Indonesia dan bagi dunia yang lebih luas lagi. Saudara, saya rindu kita sama-sama berdoa untuk kondisi pemulihan di NTT. Saudara, pasca bencana masih banyak keadaan yang belum pulih. Pembangunan, infrastruktur dan banyak lagi. Saudara, kita berdoa supaya Tuhan menolong pemulihan NTT boleh segera dilakukan dan makin hari makin baik. Dan saya rindu kita juga sama-sama berdoa untuk kondisi tsunami COVID-19 yang terjadi di India. Saudara, mari kita mohon belas kasihan Tuhan untuk penderitaan orang-orang yang ada di India. Untuk pemerintah yang ada bekerja di sana. Untuk dunia yang terus berusaha memberikan bantuan. Saudara, mari kita mohon belas kasihan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika kami melihat kondisi dunia, kepada siapa Tuhan kami bisa berteriak memohon pertolongan?
Tuhan, bencana demi bencana terjadi. Kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu. Tolonglah Tuhan untuk kondisi di NTT, untuk proses pemulihannya. Bapak, kami mohon dengan keadaan COVID sangat tidak mudah. Tuhan, biarlah Engkau berbelas kasih. Supaya keadaan NTT boleh makin hari makin baik. Pembangunan boleh segera berlangsung. Dana yang dibutuhkan boleh mengalir. Segala kebutuhan boleh tercukupkan. Tuhan, lindungi orang-orang yang ada di sana, Tuhan. Cukupkan kebutuhan hidup mereka dan jauhkan mereka dari COVID. Kami berseru dan kami juga melihat lebih jauh lagi Tuhan kepada kondisi yang ada di India. Tuhan, kasihanilah orang-orang yang di sana. Betapa mereka sangat menderita, mereka ketakutan. Tuhan, siapa yang bisa menolong mereka? Tuhan, tolonglah mereka. Mohon Engkau Allah yang berbelas kasihan. Engkau yang menunjukkan belas kasihan-Mu kepada mereka. Tuhan, tolong pemerintah setempat boleh diberikan kekuatan dan hikmat bijaksana hati yang takut akan Engkau untuk boleh mengatasi kondisi ini. Biarlah seluruh negara-negara lain dan seluruh dunia Tuhan boleh terlibat. Menolong keadaan India yang saat ini sungguh sangat memprihatinkan. Tuhan, orang-orang yang harus kehilangan keluarga yang dikasihi. Orang-orang yang berada dalam keadaan yang takut. Tuhan, tolonglah mereka. Biarlah setiap kami hanya bisa memohon kepadamu Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau satu-satunya. Satu-satunya Tuhan yang bisa kami andalkan. Tuhan yang bisa kami percaya. Yang sanggup menolong kami manusia yang menderita. Yang memulihkan keadaan dunia yang sakit. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan, kami menyerahkan NTT India. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita juga sama-sama. Kita akan berdoa bagi seluruh jemaat yang dalam keadaan yang fisik lemah ataupun sakit. Saudara, saya menuliskan beberapa nama di layar yang kita bisa lihat satu demi satu. Kita boleh sebutkan nama mereka di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita mohon. Tuhan boleh memulihkan Bapak, Ibu, dan Saudara yang namanya ada di layar. Ataupun orang-orang lain yang kita tahu dalam pergumulan yang sakit. Ataupun pergumulan ekonomi atau pergumulan apapun itu. Bahkan jikalau kita tahu saudara ada di antara mereka yang sedang mengalami, dia menderita COVID, saudara, mari kita mohon. Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Mari kita bawa nama-nama ini kepada Tuhan. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Kami menulis nama-nama orang-orang yang sakit. Tuhan, ada Pak Edi, ada Pak Sarmo, ada Bapak Ban Cuan, ada Ibu Heli Hayati, ada Ibu Licen, Ibu Mai Chai Chin, Ibu Mai Psio, dan masih banyak orang-orang yang lain. Tuhan, kami mohon kemurahan hati-Mu. Mereka memang adalah kaum lansia yang bergumul dengan kondisi fisik yang lemah. Sakit penyakit yang membuat mereka mungkin kehilangan harapan. Bahkan keluarga yang menjaga mungkin juga telah merasa begitu lelah.
Tuhan, kami mohon kasihanilah mereka. Tuhan, Engkau boleh memulihkan mereka. Bahkan jikalau Engkau berkehendak yang lain, Bapa, kami mohon kuatkanlah mereka. Biarlah kasih-Mu boleh mereka alami, kehadiran-Mu boleh mereka rasakan. Anggota keluarga mereka diberikan kekuatan untuk menjaga mereka. Tuhan, di tengah kondisi sakit, di tengah penderitaan, biarlah seluruh mereka dan bersama dengan keluarga mereka boleh terarah kepadamu. Tuhan, selain nama-nama ini masih banyak jemaat kami yang mungkin bergumul dengan sakit penyakit. Bahkan mungkin ada yang menderita COVID. Masih ada banyak yang bergumul dengan kondisi keluarga rumah tangga, pergumulan ekonomi dan banyak hal yang lain. Tuhan, Engkau hadir di sana. Tuhan, nyatakanlah kehadiran-Mu, izinkanlah mereka boleh mengalami itu. Pulihkanlah mereka Bapa. Biarlah mereka boleh berjumpa dengan Engkau, dikuatkan oleh Engkau. Biarlah mereka boleh merasakan dan mengalami pertolongan-Mu Tuhan. Kuasa-Mu yang nyata atas hidup mereka. Tuhan, biarlah dengan kondisi pandemi ini, kami seakan berjalan di tengah kabut yang gelap. Tuhan, mampukan kami tetap melihat Engkau. Tetap merasa aman di dalam Engkau. Tetap merasa tenang di dalam Engkau. Tuhan, tolong segenap jemaat-Mu di tempat ini. Bahkan mungkin jikalau kami adalah salah satunya. Tuhan, tolonglah kami. Tolonglah kami Tuhan. Tolonglah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa untuk keadaan rohani seluruh jemaat kita. Saudara, dengan kondisi pandemi yang sudah 1 tahun lebih, semua bergumul. Anak-anak bergumul, keluarga-keluarga bergumul, orang tua bergumul. Hati yang kering, kerinduan yang mulai kendor, bosan beribadah, bahkan mungkin sudah sekian lama tidak lagi mengikuti ibadah. Saudara, mari kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita bawa anak sekolah minggu kita, remaja, pemuda, seluruh anggota Komsel, Kaleb, jemaat umum. Saudara, mari kita bawa kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberikan hati yang rindu, haus untuk boleh mencari Tuhan, mendapatkan Tuhan kembali di tengah kondisi yang ada. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau melihat hati kami. Engkau tahu berapa banyak anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, anggota Komsel, jemaat Kaleb, jemaat umum, bahkan para aktivis, bahkan mungkin majelis, bahkan mungkin kami hamba Tuhan. Tuhan, Engkau tahu seberapa kering hati kami, seberapa jauh kami dari Engkau. Tuhan, Engkau melihat sudah berapa lama kami meninggalkan ibadah. Sudah berapa lama kami tidak lagi berdoa atau mungkin tidak lagi membaca firman. Tuhan, Engkau tahu. Sudah seberapa jauh mungkin kami dari Engkau. Sudah seberapa kami tergulung dengan aktivitas rutinitas hidup yang begitu membosankan dan melelahkan. Tuhan, tolonglah kami. Kami berdoa memohon anugerah belas kasihan-Mu bagi kondisi gereja kami. Bagi segenap jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami. Tuhan, berikanlah kerinduan di dalam hati seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai kepada jemaat yang umum. Bapa, berikanlah hati yang rindu. Berikanlah hati yang haus untuk mencari Engkau. Hati yang sadar kalau kami membutuhkan Engkau. Di tengah keadaan yang sulit, di tengah keadaan yang tidak ideal. Tuhan, berikan kami hati yang mau mencari Engkau. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Bangkitkan kami kembali. Berikan kami kemauan Tuhan untuk mendekat kepadamu. Berikan kami semangat untuk mencari Engkau. Berikan kami komitmen untuk terus kembali melakukan disiplin rohani untuk kembali mengalami Engkau di dalam hidup kami.
Tuhan tolong segenap jemaat GKI Medan. Tolong segenap jemaat GKI Medan Tuhan. Supaya kami semua dalam kondisi yang seperti ini, justru kami menemukan Engkau. Justru kami makin dekat dengan Engkau. Tuhan dengarkan seru doa kami. Hanya Engkau Tuhan, hanya kepadamu kami bisa berdoa. Hanya Engkau yang bisa kami andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Mari dengan lebih lembut lagi, dengan segenap hati katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan, hanya kepadamu kami bersandar. Hanya Engkau yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan kami. Hanya Engkau Tuhan. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, tolong sembuhkan kami, pulihkan kami Tuhan. Tuhan, kami membuka segala keberadaan diri kami di hadapan-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Bapa. Pulihkanlah hati kami dengan kehadiran-Mu. Pulihkan hati kami dengan kebenaran firman-Mu yang mengubah hidup kami, yang membawa kami kembali kepadamu ya Bapa. Tuhan, tolonglah kami. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan kasih-Mu. Berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari saya ajak kita sama-sama, kita akan membuka firman Tuhan dari Mazmur pasal 31. Mazmur 31. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku.
Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh, yang mencaci maki orang benar dengan kencokakan dan penghinaan. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Nya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihi-Nya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap
kepada Tuhan. Aman itu adalah sebuah kondisi yang seperti apa? Mungkin bagi kita aman itu secara umum itu adalah keadaan yang bebas dari bahaya, bebas dari rasa takut. Dan banyak pengertian yang lain. Saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aman itu artinya bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, terlindungi, tentram, tidak merasa takut atau khawatir, tidak mengandung resiko. Nah, saudara, saya pikir mungkin kita sepakat ya dengan pengertian rasa aman yang disampaikan atau yang ditulis oleh di dalam KBBI ini. Saudara, namun bagaimana dengan konteks Alkitab? Apakah aman itu hanya berbicara tentang terbebas dari masalah, tidak ada gangguan, tidak ada resiko, kita tentram? Apakah hanya sebatas di sana? Saudara, aman dalam konteks Alkitab tidak hanya sebatas itu. Aman dikatakan adalah sebuah kondisi batin orang yang percaya penuh kepada Tuhan. Jadi aman itu adalah sebuah kondisi di mana di dalam batin orang itu dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia yakin bahwa tidak ada apapun yang akan terjadi pada dirinya di luar kendali Tuhan, di luar pengetahuan dan di luar kasih Tuhan. Sehingga sekalipun dia berada dalam kondisi yang banyak gangguan, ada bahaya dan sebagainya macamnya, saudara, dia tetap bisa merasakan yang namanya aman. Nah, saudara, pertanyaannya, saat ini apakah kita merasakan yang namanya aman? Aman di dalam tangan Tuhan. Apakah kita pernah atau mungkin hingga hari ini kita mengalaminya, kita merasa aman di dalam tangan Tuhan? Saudara, saya ingat di awal tahun ketika kita tahu ya Indonesia sudah bisa mengadakan vaksin, terus kemudian pemerintah sudah mulai mengatur dengan demikian baik siapa saja yang boleh mulai divaksin. Sambutan begitu hangat dan kita merasa begitu senang, kita merasa ada begitu harapan, kita berpikir wah ini tanda-tandanya pandemi akan segera selesai ini. Kita mulai merasa lebih tenang, lebih aman. Tapi saudara, ketika beberapa minggu yang lalu kita mendengar bagaimana terjadi namanya tsunami COVID-19 di India, bahkan dikatakan ada beberapa orang di Indonesia yang sudah kena kasus COVID dari jenis yang sama dengan yang di India. Saudara, saya tidak tahu bagaimana perasaan saudara ketika mendengarkan berita seperti itu. Saya sendiri mulai rasa, aduh, dikirain udah mau over, tapi kok kayaknya ada lagi seperti itu. Dan itu membuat perasaan tidak aman. Saudara, sebagai manusia sejujurnya sulit untuk kita bisa merasa aman, terutama ketika kita berada di dalam kondisi yang ada gangguan, ada bahaya, ada resiko atau ada hal-hal yang lain yang tidak mengenakan. Sebagai manusia tidak mudah, sulit untuk bisa merasa aman. Namun saudara, sebagai orang percaya adalah mungkin untuk tetap bisa merasa aman sekalipun kita saat ini berada dalam kondisi yang tidak baik. Adalah mungkin merasa aman bukan di dalam tangan manusia tetapi aman di dalam tangan Tuhan sekalipun kondisi kita, sekalipun kita berada di dalam dunia dengan kondisi yang tidak aman. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Mari saya ajak kita sama-sama belajar dari Mazmur 31 yang telah kita baca dan kita dengar tadi. Mazmur 31 memang tidak menyebutkan secara jelas, secara detail kondisi masalah apa yang sedang dialami oleh Daud pada waktu itu. Namun kalau kita mau memperhatikan dari firman Tuhan, terutama dari ayat 10 sampai ayat yang ke-14, Daud menggambarkan
kondisi yang dia alami itu bukanlah kondisi yang biasa-biasa saja. Kalau kita memperhatikan, Daud berkata, aku merasa sesak, merana jiwa dan tubuhku, kekuatanku merosot, tulang-tulangku menjadi lemah, aku tercelah, aku menjadi seperti barang yang pecah. Mereka, yaitu musuh-musuhnya, bermaksud mencabut nyawaku. Penggambaran ini menggambarkan bahwa Daud dalam keadaan yang sangat sulit. Dia berada dalam kondisi yang dia menderita secara fisik, mental, bahkan jiwanya, nyawanya sedang terancam. Saudara, ketika saya membayangkan Daud berada dalam kondisi yang demikian, mungkinkah dia bisa merasa aman? Sebagai manusia, tentu dia merasa takut, tertekan. Saudara, Daud memang merasa takut dan tertekan. Namun menarik dalam Mazmur ini memberikan sebuah gambaran bahwa namun ia tidak ditenggelamkan oleh kondisi yang dia alami. Daud sadar, dia tidak bisa mengubah kondisi yang ada, dia tidak bisa dan tidak sanggup untuk boleh menghadapi musuh-musuhnya. Namun dia ingat, dia punya Tuhan yang sanggup menolong dan melindunginya dari musuh-musuh yang hendak membinasakannya. Daud di tengah kondisi yang demikian, dia memutuskan untuk datang berlari pada Tuhan, mempercayakan hidupnya pada Tuhan. Daud menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam ayat keempat, Mazmur ini berkata, Engkau bukit batuku dan pertahananku. Daud berkata, Tuhan, Engkau itu bukit batuku dan pertahananku. Bukit batu atau gunung batu itu adalah tempat berpijak atau tempat berlindung agar selamat dari serangan musuh atau badai. Sementara kubu pertahanan itu adalah benteng, ya, benteng yang biasa dipakai untuk melindungi diri dari serangan musuh. Jadi ketika Daud menggambarkan Tuhan sebagai gunung batu dan kubu pertahanan yang adalah sinonim, itu dia mau tunjukkan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan. Tuhan yang mampu melindungi dia. Tuhan yang akan menuntun dan membimbing hidupnya. Tuhan yang akan membebaskan dan menyelamatkannya dari segala rancangan musuh yang jahat. Saudara, kepercayaan Daud kepada Tuhan, ketika dia berkata Tuhan adalah tempat perlindungan, ketika dia berkata Tuhan hanya Engkau yang bisa membebaskan dan menyelamatkanku, saudara, itu bukan hanya sebuah perkataan permohonan, dia memohon perlindungan, tetapi juga adalah sebuah kepercayaan dari diri seorang Daud untuk menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat ke-6, Daud berkata demikian, Tuhan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Saudara, kalimat ini mungkin tidak asing bukan bagi kita? Kepadamu kuserahkan nyawaku. Kalau kita ingat kalimat ini pernah juga disebutkan atau diucapkan oleh Yesus sendiri. Ketika Yesus berada di atas kayu salib, ketika detik-detik terakhir dia akan meninggalkan dunia ini, dia berkata, Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Saudara, Yesus memang mengutip dari Mazmur ini untuk menggambarkan bahwa dia menyerahkan dirinya secara total dan penuh kepada Bapa. Apa yang menjadi kehendak Bapa, itulah yang dia lakukan. Ketika kita kembali kepada Mazmur ini, ketika kita melihat bahwa Yesus sendiri bahkan mengutip Mazmur ini, saudara, ini menunjukkan kepada kita bahwa sebetulnya Tuhan juga kita bersikap meneladani Daud, bahkan Yesus sendiri. Kita menjadikan Tuhan tempat perlindungan itu dengan segala penyerahan, dengan sebuah keyakinan. Saudara, kalau kita melihat dari Mazmur ini, tidak hanya sekali Daud mengungkapkan sebuah penyerahannya kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat 16, Daud juga berkata, masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Masa hidup, kalau Alkitab
versi yang Inggris menggunakan kata time, waktu. Saudara, ini hendak menggambarkan bahwa hidupnya Daud saat ini bahkan ke depan, dia putuskan, dia akan serahkan kepada Tuhan. Saudara, dengan kata lain ketika Daud berkata demikian, ini menunjukkan sebuah kepercayaan, sebuah penyerahan total. Daud percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya tidak akan pernah terlepas dari kuasa Tuhan, kontrol Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Daud percaya bahwa tidak akan ada sesuatu hal yang buruk terjadi tanpa seizin Tuhan. Saudara, Daud bisa merasa aman di dalam tangan Tuhan karena dia percaya kepada Tuhan. Karena dia menjadikan Tuhan itu sebagai tempat perlindungannya. Ketika dia menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, itu ditunjukkan dengan sebuah respon sikap hati dan tindakan yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kondisi seburuk apapun, dia percaya tidak akan terjadi di luar sepengetahuan Tuhan, di luar izin Tuhan, di luar kasih Tuhan. Saudara, di Scotland ada sebuah istana atau benteng ya. Dikatakan istana Edinburgh di Scotland. Kalau kita melihat kepada sejarah, saudara, ini sudah dibangun dari abad 12 sampai hari ini. Kalau kita penggemar Harry Potter, kita tahu ya, ini dipakai sebagai salah satu latar belakang background mereka memakai istana seperti ini ya. Saudara, istana atau benteng ini dibangun di lokasi yang sangat strategis di daerah ketinggian dengan tembok-tembok yang besar. Dibangun dengan tujuan untuk memberi perlindungan bagi penduduk yang ada di sana dari serangan musuh. Namun sejarah membuktikan bahwa sejak abad 12 sampai hari ini ketika terjadi banyak peperangan, saudara, tembok yang demikian tinggi dibangun di atas bukit dengan begitu tebal, begitu besar, dikatakan sejarah mencatat akhirnya berhasil ditaklukkan oleh musuh dan jatuh dikuasai oleh musuh. Saudara, saya yakin mungkin saat ini kita tidak lagi tinggal di dalam sebuah benteng-benteng yang kokoh seperti di zaman-zaman dulu yang ada di Scotland. Saudara, kita saat ini mungkin hidup di dalam kondisi kita, tetapi ada banyak hal yang ingin kita jadikan tempat kita bersandar, tempat kita berlindung. Sebagai manusia, kita mungkin merasa kita bisa memakai kekayaan kita, kolega kita, kekuatan fisik kita, kepintaran kita, dan banyak hal lagi sebagai tempat di mana kita berlindung. Sebagai tempat memberikan kita rasa aman, garansi bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi saya yakin saudara, kita tahu bahwa tidak ada di dunia ini tempat yang betul-betul aman. Tidak ada gedung yang betul-betul kokoh yang bisa melindungi kita. Tidak ada orang yang betul-betul bisa menjaga kita. Dan tidak ada kemampuan apapun di dalam diri kita yang bisa melindungi kita. Dan kondisi pandemi yang kita alami saat ini membuktikan kepada kita, tidak ada tempat perlindungan yang sangat aman di dunia ini. Tempat perlindungan yang paling aman hanya ada di dalam tangan Tuhan. Saudara, maukah kita belajar seperti Daud? Ketika kita saat ini mungkin resah, gelisah, takut dengan keadaan yang tidak kunjung reda, kondisi ekonomi yang makin sulit, masa depan yang tidak pasti, yang tidak tahu kapan akan berakhir. Maukah kita belajar seperti Daud? Kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Kita mempercayakan hidup kita, bahkan nyawa kita kepada Tuhan. Percayalah bahwa tidak ada hal sekecil apapun, seburuk apapun akan terjadi pada kita di luar kendali, di luar pengetahuan dan di luar kasih Tuhan. Saudara, mempercayakan total seluruh hidup kita pada Tuhan memang tidak mudah. Dan tidak bisa proses yang instan. Kita manusia, kita mudah ragu. Saudara, itu sebabnya kita perlu ada relasi dengan Tuhan. Saudara, makin kita bisa mengenal siapa yang kita percayai,
Makin kita pernah mengalami sendiri pertolongan dan kebaikan dari orang yang kita percaya, makin kita bisa percaya kepada Dia. Demikian juga ketika kita makin kenal Tuhan, makin berelasi dengan Tuhan, makin dekat dan mengalami sendiri kebaikan dan pertolongan Tuhan, kita akan makin bisa mempercaya kepada Tuhan. Saudara, itu juga yang terjadi dengan Daud. Saudara, Daud juga manusia. Dia juga penuh dengan pergolakan. Namun di dalam perjalanan hidup Daud, ketika dia ingat dengan segala kebaikan Tuhan, ketika dia ingat bahwa dia adalah umat pilihan Tuhan yang terikat dengan ikatan kasih karunia Tuhan, saudara, dia percaya bahwa Tuhan kali ini juga akan menolongnya. Dalam ayat ke-8 Daud berkata, Tuhan, Engkau telah menilik sengsaraku, Engkau memperhatikan kesesakan jiwaku, aku menyerahkan dan tidak menyerahkanku ke tangan musuhku, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Allah dikatakan menilik. Menilik itu melihat dengan sungguh-sungguh, memperhatikan kesesakan dan penderitaan yang dialami oleh umatnya. Dengan kata lain bahwa Allah itu hadir ketika Daud mengalami penderitaan. Dia tidak hanya hadir, tapi dia dikatakan juga menolong, mengeluarkan dia dari kondisi itu. Hingga di ayat 22-23 Daud berkata, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kebaikan demi kebaikan Daud alami sendiri. Dia rasakan sendiri. Dan itu membangun kepercayaannya kepada Tuhan. Bahkan saat itu ketika dia dalam kondisi yang sangat kritis, dia memutuskan, dia mengingat kembali kasih setia Tuhan. Dan dia melanjutkan untuk percaya kepada Tuhan. Saudara, berapa banyak kebaikan demi kebaikan yang pernah kita alami? Berapa banyak pengalaman demi pengalaman akan kasih setia Tuhan yang sudah kita alami? Apakah kita ingat dan apakah itu mendorong kita kali ini untuk kembali tetap percaya kepada Tuhan? Paulus di dalam Roma 8 ayat 35-39 pernah berkata demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang ada di bumi, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, kita diikat oleh perjanjian kasih. Kita telah diikat oleh perjanjian kasih yang dimateraikan dengan darah Kristus. Kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Tuhan menyatakan kasih setianya yang terbesar kepada kita melalui kematiannya di atas kayu salib bagi saya dan saudara. Untuk membuktikan kepada kita tidak ada kasih setia, tidak ada kebaikan-kebaikan lain yang Dia tahan untuk kita. Dia akan terus-menerus mencurahkan kasih setia dan kebaikannya bagi hidup kita. Saudara, maukah kita memilih untuk percaya kepada Dia? Aman, hidup yang aman di dalam tangan Tuhan. Itu mungkin terjadi kalau kita mau menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Kalau kita mau, seperti Daud berkata, ke dalam tangan-Mu Tuhan kuserahkan penyakitku, masalahku, keluargaku, ekonomiku, bahkan nyawaku. Masa hidupku Tuhan ada di dalam tangan-Mu. Maukah kita berkata demikian? Mari kita berdoa. Saudara, saya undang kita boleh ambil waktu secara pribadi di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana kondisi saudara saat ini.
Masihkah ada pengharapan di dalam hidupmu? Keyakinan bahwa Tuhan tidak meninggalkanmu. Bahwa Dia Allah yang layak dipercaya. Dia adalah tempat perlindunganmu. Tempat perlindungan yang tidak akan pernah mengecewakan. Dia sanggup dan Dia mau memberikan rasa aman yang engkau butuhkan. Sekalipun hidup kita masih di dalam kondisi yang tidak aman. Tuhan, tolonglah kami. Sejujurnya betapa sulit kami merasa aman ketika kami hidup di tengah dunia yang tidak aman. Ketika kami hidup di tengah kondisi mungkin keluarga dan ekonomi yang tidak stabil. Sangat sulit Tuhan, sangat sulit. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami berjuang dengan kekuatan kami sendiri. Kami mencari tempat di mana kami bisa merasa aman dan terlindungi. Kami bisa ditolong. Tuhan, tolonglah kami. Tolonglah kami. Tolong kami Tuhan. Tolong lindungi kami. Tolong jaga kami. Tolong berikan kami pertolongan-Mu Tuhan. Tuhan, mampukan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu seluruh pergumulan dan hidup kami, bahkan nyawa kami. Mampukan kami Tuhan menyerahkan masa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dengan keyakinan bahwa Engkau mengasihi kami. Tuhan, berikan kami kekuatan dan keberanian untuk kali ini Tuhan, kali ini mengalami sendiri kasih setia-Mu. Dan untuk seterusnya terus mengalami kasih setia-Mu. Kasih setia-Mu Tuhan dan bukti bahwa Engkau adalah tempat perlindungan yang patut kami percayai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan ambil waktu teduh, persekutuan doa selesai, Tuhan memberkati.